Bagaimana kabarmu hari ini? Ibu harap semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Anak-anak, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap menjaga kesehatan. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang, sekarang kita akan membahas tentang perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Sebelum itu, Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak didik kami yang selalu mengumpulkan PR, tugas, dan catatannya. Untuk itu, Ibu punya hadiah untuk anak didik kami yang selalu mengerjakan PR-nya. Tepuk salut! Salut, salut! Salut, salut! Salut! Nah, untuk anak didik kami yang belum mengumpulkan tugas-tugas, PR, dan catatannya, Ibu harap segera mengumpulkan ya anak-anak, agar Ibu bisa memeriksa dan memberi nilai. Sebelum belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari anak-anak, kita mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar, yaitu tentang perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Kami mohon berkat-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang pembelajaran kami pada hari ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa Santo Fransiskus dan Santa Lucia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengawali dengan sebuah pertanyaan. Apa yang terjadi jika di rumah hanya dihuni oleh laki-laki saja? Pasti yang pertama, rumah dalam keadaan sepi, rumah berantakan, tidak ada yang memasak, dan tidak ada yang merawat rumah. Dan bagaimana jika sebaliknya? Apa yang terjadi jika di rumah hanya dihuni oleh perempuan saja? Pasti tidak ada yang menjaga perempuan, tidak ada kelahiran,
dan repot jika ada masalah kerusakan rumah, misalnya keran air mati, lampu listrik padam, dan lain sebagainya. Perhatikanlah gambar berikut ini. Apa saja yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? Dalam gambar ini kita melihat bahwa pada umumnya tubuh laki-laki besar, kekar, berotot, dan biasanya lebih tinggi daripada perempuan. Sedangkan tubuh perempuan itu terlihat kecil, ramping, dan lebih pendek dari laki-laki. Di sini kita bisa melihat perbedaan laki-laki dan perempuan secara fisik. Allah itu sungguh maha baik. Ia menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda. Namun, perbedaan perempuan dan laki-laki bertujuan untuk saling melengkapi. Selain memiliki perbedaan, laki-laki dan perempuan juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan kelebihan dan kekurangannya, keduanya diharapkan saling membantu, saling mengisi kekurangan, dan mendukung kelebihannya. Sekarang marilah kita melihat tugas dan pekerjaan laki-laki dalam pandangan masyarakat. Tugas dan pekerjaan laki-laki dalam pandangan masyarakat biasanya pekerjaannya supir, tentara, tukang batu, tukang bangunan, dan lain sebagainya. Sedangkan tugasnya adalah sebagai kepala rumah tangga, yaitu mencari nafkah, memimpin, dan melindungi keluarganya. Sedangkan tugas dan pekerjaan perempuan dalam pandangan masyarakat, yaitu pekerjaan perempuan itu biasanya guru, perawat, pengasuh bayi, dan juru masak. Dan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, merawat anak-anak, menyiapkan makanan untuk keluarganya. Pekerjaan kaum laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh keadaan fisik karena kondisi badannya. Anak laki-laki cenderung memilih pekerjaan dan peran yang agak keras dan membutuhkan tenaga. Sedangkan anak perempuan sesuai dengan badannya yang halus, lembut, dan lemah gemulai, cenderung memilih jenis pekerjaan dan peran yang lebih halus. Namun, seiring perkembangan zaman dan perjuangan gender, dengan adanya emansipasi wanita, maka ada pekerjaan dan peranan yang disukai oleh laki-laki dan juga disukai oleh perempuan. Jadi jangan heran ya anak-anak jika kamu melihat seorang perempuan menjadi supir bus maupun truk, atau seorang perempuan menjadi tukang batu ataupun tukang bangunan. Begitu pula dengan sebaliknya. Ada laki-laki yang menjadi perawat, juru masak atau koki, mencuci pakaian, dan mengasuh bayi. Nah anak-anak, sekarang marilah kita membaca teks kitab suci dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya,
lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Nah, anak-anakku yang terkasih, setelah kita membaca teks kitab suci, di sana dikatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hal itu ingin menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari sumber yang sama, sehingga keduanya sederajat. Perempuan merupakan pendamping laki-laki. Sederajat yaitu untuk dihormati dan disayangi sebagai teman. Oleh sebab itu, perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala untuk menguasai laki-laki, dan juga tidak diciptakan dari tulang kaki laki-laki supaya diinjak-injak oleh laki-laki. Sebagai teman, laki-laki dan perempuan harus saling menghargai, menghormati, dan dapat saling membantu dalam suka dan duka. Antara laki-laki dan perempuan, selain terdapat banyak persamaan, terdapat pula perbedaan yang menarik. Laki-laki dan perempuan memiliki kekhasannya masing-masing. Selain perbedaan jasmani, terdapat pula perbedaan kemampuan, pembawaan, dan sifat-sifat. Meskipun memiliki perbedaan itu tidak menyebabkan laki-laki dan perempuan saling bertolak belakang, atau saling berlawanan, atau saling bertentangan. Tetapi justru dengan perbedaan itu, laki-laki dan perempuan harus saling mengisi dan melengkapi. Oleh sebab itu anak-anak, antara laki-laki dan perempuan hendaknya saling menghormati dan mencintai. Berdasarkan kebudayaan, istilah perempuan menegaskan keluhuran peran sebagai yang mempunyai kehidupan. Mengapa dikatakan demikian? Karena hal ini terkait dengan kedudukan perempuan sebagai ibu yang mampu melahirkan. Namun harus tetap kita ingat bahwa perempuan tidak dapat mengandung, tidak dapat melahirkan jika tanpa laki-laki. Jadi, perempuan dan laki-laki sangat berperan dalam kehidupan. Perempuan dan laki-laki harus saling melengkapi. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebagai tugasmu, yang pertama, buatlah catatanmu dari video ini. Yang kedua, kerjakanlah evaluasi pilihan berganda dan isian halaman 27 sampai 28. Tugas ini dikumpul ke sekolah ya anak-anak. Semoga dengan materi kali ini kita dapat menyadari tugas kita sebagai laki-laki dan perempuan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang pembelajaran. Tuhan, kami telah selesai belajar tentang perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Semoga dengan materi ini kami dapat mengetahui tugas-tugas kami.
Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu